Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis yang akan membahas fikih salat. Hari ini kita akan membahas kaidah membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya secara umum kita bahas terlebih dahulu Al-Quran, karena Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Al-Quran di surat Al-Waqiah disebut innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu adalah karim, mulia. Tafsirnya apa? Tafsirnya adalah siapa yang punya hubungan dengan Quran pasti akan mulia. Mana buktinya? Sekarang siapa yang membawa Quran kepada Rasulullah? Tentu malaikat Jibril. Karena Jibril membawakan Quran kepada Rasulullah, maka Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu firman Allah dibawa kepada Muhammad oleh utusan yang mulia. Kurung buka Jibril. Jadi Jibril disebut Rasulun Karim, utusan mulia. Kenapa? Dia yang bawa Quran. Apa bentuk kemuliaan dari Allah? Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Maksudnya apa? Menjadi ketuanya para malaikat. Karena menjadi ketuanya para malaikat, muta'ing sama amin, semua malaikat wajib taat kepada Jibril. Jadi Jibril itu ketuanya malaikat, karena itu mereka wajib taat kepada Jibril. Kenapa? Innahu laqaulu rasulin karim. Dia adalah utusan mulia karena dia yang membawa Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima langsung Quran dari malaikat Jibril? Di surat Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Quran itu dibacakan kepada kalian oleh utusan yang mulia. Siapa? Muhammad. Jadi dalam Al-Quran ada dua makhluk yang disebut Rasulun Karim. Di surat At-Takwir itu malaikat Jibril, di surat Al-Haqqah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut utusan mulia? Karena bawa Quran. Nah, kalau Jibril mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia, bagaimana dengan kita? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan siapa yang bisa mengamalkannya. Manusia terbaik umat Rasulullah kalau dia bisa belajar Quran dan bisa mengajarkan. Bahkan bukti bahwa Allah memuliakan orang yang dekat dengan Al-Qur'an, sampai-sampai para pembaca Quran akan mendapatkan kemuliaan dari Allah betapapun bacaannya.
Karena pembaca Quran itu ada dua, man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Siapa yang membaca Quran sudah mahir bacaannya, kemanapun dia pergi dia diikuti malaikat-malaikat mulia dan suci. Di situ ada mulia, kiram dari kata-kata karim. Bagaimana kalau bacaan saya belum bagus? Wa man qara'al Qur'ana wa huwa yata'tahu wa huwa syakun alaihi falahu ajrani. Siapa yang membaca Quran ternyata masih terbata-bata, masih banyak salahnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Ajrul qiraah wa ajrun yata'ta. Pahala karena membaca, pahala karena terbata-bata. Jadi membacanya dapat pahala, terbata-batanya juga dapat pahala. Bukti lain bahwa siapa yang punya hubungan Quran pasti mulia, ketika rukun Islam tertinggi setelah syahadat adalah sholat, dan sholat itu diperintahkan secara berjamaah, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam itu siapa yang paling menguasai kitabullah, bukan paling menguasai fikih sholat. Kitabullah dulu. Fa inhum fil qiraati sawa, kalau Qur'annya sama-sama hebat, fa'alamuhum bisunnah, baru siapa yang paling hebat menguasai sunnah, berarti menguasai hadis. Hadis apa? Fikih sholat. Jadi menguasai fikih sholat itu ranking kedua. Ranking pertama tetap siapa yang menguasai kitabullah. Bukti yang lain bahwa siapa yang punya hubungan Quran itu dimuliakan, ketika perang Uhud selesai, satu lubang diisi dua mayit, Rasulullah memimpin penguburan, beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru ahdan lil Quran. Dua mayit ini yang paling banyak hafalan Qurannya mana? Kalau ditunjuk ini ya Rasulullah, dia lebih dulu untuk dimasukkan ke liang lahat. Saking mulianya Al-Quran, ketika nanti bapak-bapak masuk ke Jannatul Firdaus, kegiatan pertama adalah disuruh baca Quran sesuai dengan Quran yang dulu pernah kita baca di dunia. Iqra, ayo baca. Akhirnya bapak-bapak membaca Al-Fatihah. Begitu selesai, wartaki, silahkan naik satu tingkatan. Begitu selesai Al-Fatihah, kita akan baca Al-Baqarah karena dulu pernah membaca Al-Baqarah. Selesai dibaca, wartaki, naik lagi satu tingkatan. Terus akhirnya fa inna manzilataka akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di Jannatul Firdaus itu tergantung dari akhir surat yang dulu pernah kita baca. Jadi kalau bapak-bapak ketika pergi ke tanah suci, turun dari pesawat, naik bus, diantar ke hotel, begitu sampai hotel kegiatan pertama apa? Ke Mekah tahun berapa? Oh, senyum. Belum pernah? Ya. Minimal beli kalendernya dulu lah. Jadi gini Pak, kalau punya cita-cita itu sering mendekati apa yang kita cita-citakan. Contoh begini, saya dulu pingin masuk pesantren, orang tua tidak mengizinkan, maka setiap saya lewat pesantren itu pelangnya di depan itu saya dekati, saya usap-usap, ya Allah kapan saya bisa nyantri di sini. Setiap ketemu pesantren, akhirnya walhasil saya masuk pesantren. Dulu saya belum punya motor, setiap ketemu motor Mega Pro itu saya dekati, saya elus-elus, ya Allah saya kapan punya Mega Pro. Dan alhamdulillah
Saya punya Mega Pro. Dulu belum punya mobil. Setiap ada mobil parkir, kalau Panther itu selalu saya dekati. Saya elus-elus itu Panther. Lah itu provokator itu. Nah, termasuk ketika saya dulu bercita-cita saya harus ke Mekah, maka sering membeli kalender ada gambar Ka'bah. Saya tatap, saya elus-elus, ya Allah, aku pasti ke sini. Dan akhirnya bisa. Nah, begitu caranya. Tanamkan kecintaan, benda itu yang kita cintai, minimal gambarnya nggak apa-apa, selalu ditatap sambil berdoa, insya Allah. Ya, yang bahaya tadi saya naksir akhwat, elus-elus didekati, wah itu nggak boleh. Baik. Jadi begitu turun dari bus masuk hotel, acara pertama kali itu pembagian kamar. Nah, kan gitu ya, pembagian kamar. Nih kuncinya, lantai sekian, kamar nomor sekian. Nah, nanti begitu kita masuk Jannatul Firdaus, menentukan di mana kita tinggal itu tergantung dari surat yang dulu pernah kita baca. Semakin banyak surat yang kita baca, maka semakin tinggi kedudukan kita. Semakin tinggi berarti semakin dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan hidup kecuali sering-sering baca Quran. Baik, ini selesai, kemudian kita baru masuk judul. Kaidah membaca surat setelah Al-Fatihah. Perlu diketahui, Al-Fatihah berdasarkan dalil hanya dibaca untuk 2 momen saja. Satu ketika sholat, yang kedua dalam rangka ruqyah, menjampi orang sakit. Ruqyah juga untuk jin. Warga Muhammadiyah mengamalkan cuma itu, ketika sholat dan ketika ruqyah. Tapi teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama menambah satu, ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali arwahil mu'minin wal mu'minat wali walidaina Al-Fatihah. Rasulullah dikirim Al-Fatihah. Padahal perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau memberikan kepada Rasulullah salawat, bukan Al-Fatihah. Nah, tapi begitulah saudara kita ngirim Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira idealnya sehari semalam berapa kali kita baca Al-Fatihah? 17. Kalau 17 berarti tidak pernah tahiyatul masjid, tidak pernah qobliyah, tidak pernah ba'diyah, tidak pernah tahajud. Udah gitu aja. Ibnul Qayyim menyebut minimal 40, 17 rakaat 5 waktu, 11 tahajud, 12 qobliyah dan ba'diyah. 40 ditunaikan, maka kita akan menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Baik, sekarang kita lihat dalil umum terlebih dahulu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti wajib hukumnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Quran. Berarti rakaat pertama Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, kalau sudah selesai maka sebelum membaca Al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ditambah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin.
Dua, berkenaan dengan baca, meskipun kita sedang sholat duhur dan asar, bacaannya sir, tidak sah bacaan sir kecuali mulut harus bergerak. Siapa yang membaca Al-Fatihah mulut tertutup, nggak ada gerakan bibir, Al-Fatihahnya tidak sah. Karena dalam bahasa Arab disebut qiraah, membaca itu bila mulut bergerak. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Muhammad, jangan tergesa-gesa menggerak-gerakkan bibirmu untuk membaca Quran mengikuti bacaan Jibril. Dengarkan dulu, mulut diam. Kalau sudah, fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Jibril selesai baca, baru kamu nirukan. Berarti di sini apa? Rasulullah menggerak-gerakkan bibir. Kita lihat hadisnya. An Abi Ma'marin qala qulna li Khabbab akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asri qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna dzaka qala bittirabi lihiyatihi. Dari Ma'mar kami berkata kepada Khabbab, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat duhur dan asar? Kan tidak terdengar. Rasulullah baca tidak? Ia menjawab, benar. Kami berkata, dengan apa kalian mengetahui hal itu? Mana buktinya? Dengan gerakan jenggotnya. Jadi sholat duhur, si sahabat bernama Khabbab tahu beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Dari mana? Dari gerakan jenggot beliau. Berarti mulut beliau bergerak. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, di Kitabus Shalah, diberi judul bab imam boleh melihat, makmum boleh melihat ke arah imam. Maksudnya begini, ada 3 cara posisi kepala kita ketika sedang sholat. Boleh waroma bibasonihi nahwal ardi, mengarahkan pandangannya ke tanah, tempat sujud, berarti nunduk. Atau fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan pandanganmu ke Masjidil Haram, berarti kepala itu tegak lurus. Maka ketika saya belajar kepada ulama yang bermadzhab Maliki, wahada indana fil madhab, ketika kita minta ya Syekh mathilana sholata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tolong praktekkan sholatnya Rasulullah bagaimana. Ketika beliau berdiri, beliau kepalanya tegak lurus. Wahada indana fil madhab, inilah madhab kami mengamalkan seperti ini berdasarkan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan pandanganmu tegak lurus ke Masjidil Haram. Jadi yang nunduk boleh, yang tegak lurus juga silahkan. Atau ini yang imam ini ulama besar, saya pengen melihat cara bersedekap dia, saya pengen lihat ketika sujud tumitnya rapat atau tidak, maka boleh makmum melihat ke arah imam meskipun dia di pojok sana. Hadisnya ini. Jadi Khabbab menyimpulkan sholat duhur dan asar Rasulullah Al-Fatihah dibaca padahal tidak terdengar, dibuktikan ketika dia melihat gerakan jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, kita lanjutkan hadis selanjutnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil kitabi wa surataini wa yusmi'unal ayata ahyanan wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat bersama kami pada 2 rakaat pertama dalam sholat duhur dan asar. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Nah, ini penting. Sholat duhur dan asar berarti kan sir, tidak terdengar. Tapi kadangkala memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Jadi duhur dan asar itu bacaannya tidak terdengar. Boleh beberapa potong ayat dibacakan keras untuk mengumumkan kepada makmum, ini loh surat yang sedang saya baca. Contoh, Al-Fatihah dibaca, gak kedengaran. Tiba-tiba imam membaca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Udah, ayat selanjutnya sir. Berarti apa? Secara tidak langsung, makmum rakaat pertama siap-siap panjang. Yang saya baca amma yatasaalun. Makmum sudah lemas, amma yatasaalun. Ternyata begitu anin nabail adim, Allahu akbar, alhamdulillah. Baik, jadi boleh imam membaca beberapa ayat sebagai pengumuman. Kemudian kaidah selanjutnya, beliau memperbanyak rakaat pertama. Jadi rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Pertanyaannya, apa hikmahnya? Kenapa rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua? 1, fasilitas bagi yang masbuk, biar dia tetap mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Kalau ingin tahu, contohnya begini. Bahkan Rasulullah tidak memberi fasilitas kepada orang yang masbuk saja. Takbiratul ihram salat duhur, Allahu akbar. Tiba-tiba ada sahabat sakit perut, keluar BAB. Balik lagi ke masjid, Rasulullah masih di rakaat pertama. Coba, berarti rakaat pertama berapa lama? Ya mungkin 10 menit atau 15 menit. Ditunggu. Rakaat kedua tentu lebih pendek. Hikmah kedua, untuk memberikan rasa ringan kepada jamaah. Jangan dibalik. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua kan terbayang makmum, wah ini pasti suratnya tetangganya inna a'taina. Ternyata tabarakalladzi biyadihil mulku 30 ayat. Jadi tabarok dulu 30, rakaat kedua inna a'taina kal kautsar. Baik, kesimpulan dari hadis ini, duhur dan asar yang pelan boleh ada beberapa ayat yang dikeraskan. Yang kedua, rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua. An Aliin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi tis'i suwarin minal mufassali. Qala aswadu yaqra'u fir raq'atil ula alhaakumut takatsur wa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa idza zulzilatil ardu wa fir raq'atis tsaniyati wal asri wa idza jaa nasrullahi wal fathu wa inna a'tainakal kautsar wa fir raq'atis tsalitsati qul ya ayyuhal kafirun wa tabbat yada abi lahab wa qul huwallahu ahad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan witir dengan membaca surat Al-Mufassal. Aswad berkata, beliau membaca di rakaat pertama. Apa yang dibaca? Bukan surat At-Takatsur tapi Alhaakumut Takatsur. Berarti apa? Satu rakaat boleh membaca lebih dari satu surat. Silakan bagi bapak-bapak yang sholat tahiyatul masjid, rakaat pertama yang dibaca surat mungkin 5, 6, 7 boleh. Kesimpulan kedua apa? Tidak mengenal urutan. Alhaakumut inna anzalnahu fi lailatul qadar dan idzazul zilatu. Harusnya apa? Inna anzalnahu baru idzazul zilatil baru alhaakumut, harusnya begitu. Ini acak. Sebagaimana Rasulullah pernah membaca rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran. Berarti tidak urutan. Itu boleh. Tiga surat ini coba saya cuplik satu-satu. Alhaakumut Takatsur. Ada riwayat penting dari ayat ini. Rasulullah bertamu bersama Abu Bakar dan Umar ke rumah seorang Ansor. Akhirnya dihidangkan kurma. Ketika Rasulullah sedang makan kurma, si tuan rumah segera menyembelih kambing kemudian dibakar. Akhirnya dihidangkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya ada di kitab Riyadhus Shalihin. Berarti cara makan benar itu apa? Buah dulu baru makan. Jadi disodorkan kurma, sedang santap kurma, kambing disembelih. Begitu matang baru makan daging kambing. Kalau kita kan makan dulu, cuci mulut, buah. Itu cara makan yang salah sebenarnya. Begitu selesai makan, Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, gimana? Sudah kenyang? Sudah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Ini makanan halal, tapi pasti kalian akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang sudah kalian rasakan. Jadi nanti bapak-bapak kan mundur ke belakang ada makanan. Nah nanti akan menambah daftar pertanyaan di hari kiamat. Padahal itu makanannya halal. Baik, itu Alhaakumut Takatsur. Kemudian dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya cuplikan apa Lailatul Qadar sudah saya sampaikan 7 tahun yang lalu. Qadar itu apa? Mungkin artinya sempit. Berapa kali Allah menyebut sempit itu dengan kata qadar? Di surat Ar-Ra'd, di surat At-Tolak, di surat Al-Isra, Allahu yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah itu membentangkan rezeki, tapi ada hamba yang disempitkan rezekinya. Berarti Lailatul Qadar itu apa? Malam kesempitan. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke langit. Berarti langit pada malam Lailatul Qadar sempit karena penuh sesak dengan keberadaan malaikat. Berarti masjid-masjid juga dibikin sempit. Qadar juga berarti apa? Mulia. Berapa kali Allah menyebut mulia dengan qadar? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Kenapa Lailatul Qadar malam mulia? Lailatul Qadri khairun min alfi
syahr. Satu malam setara dengan 1000 bulan. Nah, itu Lailatul Qadar. Idza zulzilatil ardu, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi yang kita duduki, kita injak, akan berbicara, memberikan kesaksian terhadap semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Baik, sekarang masuk pada rakaat kedua. Apa yang dibaca? Wal asri, idza jaa nasrullahi wal fathu, dan inna a'taina kal kautsar. Lagi-lagi ini tidak urut. Berarti rakaat kedua 3 surat. Rakaat ketiga yang dibaca apa? Qul ya, tabbat yada, dan qul huwallahu ahad. Berarti silahkan membaca surat setiap rakaat lebih dari 1 surat. Hukumnya boleh. Hadis di bawahnya terlalu panjang, kita langsung lihat hadisnya. Ana terjemahannya. Seorang Ansor biasa menjadi imam di Masjid Quba. Ada yang tahu profil Masjid Quba? Ya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang didirikan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Masjid Nabawi, Masjid Quba dulu. Dianjurkan kunjungan ke Masjid Quba hari Sabtu, karena Rasulullah sering mengambil hari Sabtu untuk kunjungan Masjid Quba. Bagi yang umroh, ingat-ingat pasti ada kunjungan ke Masjid Quba dari hotel, wudu dari kamar. Karena hadisnya man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, tsumma ata masjid Quba, kemudian pergi ke Masjid Quba, kana lahu fa shalla fihi rakaataini, kemudian salat 2 rakaat, kana ajru umratin, kana lahu ajru umratin, dia mendapatkan pahala umrah, padahal dia belum berangkat umrah ke Mekah. Baik, lanjut. Setiap memulai surat, ia membacakan untuk mereka dalam sholat. Yang biasa dia baca adalah memulainya dengan Qul huwallahu ahad hingga selesai, lalu membaca surat lain bersama surat itu. Berarti imam ini apa? Setiap rakaat pasti ada 2 surat. Dan setiap rakaat pasti ada kulhunya. Misalnya rakaat pertama apa? Qul huwallahu ahad, begitu selesai baca alam taro. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad ditambah li ilafi quraisyin. Mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, kulhu selalu dibaca. Berarti ketika dia menjadi imam 17 kali sehari semalam dia baca Qul huwallahu ahad. Dia selalu melakukan hal itu di tiap rakaat. Para sahabatnya mengajaknya bicara. Mereka berkata, sesungguhnya engkau selalu membuka dengan surat ini, lalu engkau tidak menilai cukup hingga engkau membaca surat lain. Silahkan engkau membacanya atau meninggalkannya dan engkau baca surat lain. Maksudnya apa? Ya jangan kulhu terus tiap rakaat. Berarti ini
makmum protes kepada imam. Orang itu berkata, nah, apa jawaban imam? Aku tidak akan meninggalkannya. Pokoknya sakarepku. Jika kalian mau, aku mengimami kalian dengan apa yang sudah aku lakukan. Jika kalian tidak suka, aku meninggalkan kalian. Ya terserah. Kalau tidak setuju, kulhu saya baca di tiap rakaat, ya udah cari imam yang lain. Nah, apa yang terjadi? Mereka menilai bahwa orang ini adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak mau bila ada orang yang mengimami mereka selain orang itu. Wah, bingung. Di satu sisi bosan kulhu dibaca terus, di sisi yang lain imam terbaik memang dia, digantikan, oh nggak mungkin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka, mereka mengabarkan hal itu. Berarti orang-orang Ansar curhat kepada Rasulullah tentang imam. Beliau bersabda, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta sahabat-sahabatmu, dan apa yang mendorongmu untuk selalu melazimi surat ini di tiap rakaat? Kenapa usulan tidak diperhatikan? Kenapa kamu sering baca kulhu? Ternyata jawabannya, aku mencintainya. Memang saya senang ya Rasulullah. Apa jawaban beliau? Cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam al-jannah. Berarti boleh. Rakaat pertama ada kulhu baru surat lain. Rakaat kedua kulhu baru surat lain. Jadi sahabat ini mencintai salah satu surat. Maka bapak-bapak boleh memfavoritkan surat tertentu sehingga surat itu sering dibaca. Silahkan. Contohnya apa? Ina atau ina, ya gak apa-apa. Ina atau ina itu kan surat harian. Harian kita ina atau inakal kautsar. Misalnya saya senang dengan surat Ar-Rahman. Loh mas, kenapa kamu suka dengan surat Ar-Rahman? Karena surat itu bercerita tentang bidadari. Ya terserah, nggak apa-apa. Fihinna khairatun hisan. Di sana ada bidadari cantik jelita, hurun maksuratun fil hiyam, masih dipingit di kemah. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Belum pernah disentuh manusia, belum pernah disentuh oleh jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Anda senang dengan surat Inna atau Ina misalnya? Karena saya terkesan dengan ayat ini. Ketika ada seorang ustadz mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga, akhirnya saya ingat ini. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak dijamin masuk surga, sementara ayat turun Rasulullah masih hidup, sementara ayat ini serah terima kepemilikan Al-Kautsar sudah sah milik Rasulullah. Padahal Al-Kautsar itu di sana, di Jannatul Firdaus. Jadi ayat ini adalah ayat menerangkan Al-Kautsar di Jannatul Firdaus sudah sah milik Rasulullah. Berarti beliau dijamin ahlul jannah. Kenapa sedang ina atau inakal kautsar? Karena selama ini kalau saya dimusuhi, saya diam dan orang itu akhirnya tersingkir karena inna syani'aka huwal abtar. Orang yang memusuhimu cepat atau lambat dia akan tumbang. Nah, boleh. Jadi karena terkesan dengan ayat-ayat tertentu, tapi dengan syarat tidak meninggalkan yang lain. Jangan seperti di kasus di Ranca Ekek, Bandung, dekat Nagreg. Ada yang meninggal, malamnya yasinan. Yang punya rumah belum menyediakan buku yasin.
Tetangga sudah pada datang, siap yasinan. Terpaksa pergi ke masjid. Diambillah Quran, dibagi-bagi. Sambil minta maaf, belum siap menyediakan buku yasin, silakan Bapak pegang Al-Quran. Pertanyaan yang tidak diduga-duga. Ada bapak-bapak buka-buka terus bertanya, memang di sini ada surat yasin? Nah, berarti selama ini apa yang dibaca? Seolah-olah yasin bukan bagian dari Quran. Jadi fokus kepada satu ayat, satu surat, tidak mengenal surat lain. Baik, selanjutnya kaidah membaca surat lagi. An Abi Qatadah Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila sholati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atazawwaju fi sholati karahiyata an asyqa ala ummihi. Dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku berniat untuk sholat dan aku berniat memanjangkan bacaannya. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi, maka aku pendekkan bacaanku karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Jadi sholat berjamaah, Rasulullah niat khusus sholat ini saya akan cari surat yang panjang. Kedengaran bayi di belakang nangis. Akhirnya apa? Niat itu diurungkan, beliau mencari surat pendek. Sekarang sholat apa yang paling panjang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sholat duhur, subuh, tahajud. Yang pernah belajar Bulughul Maram, sholat gerhana. Nanti silakan baca betapa panjangnya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau saya prediksi kira-kira hampir 4 jam, saking panjangnya. Itulah sholat yang terpanjang ditunaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imam harus peka dengan kondisi jamaah. Jangan sampai sholat meniru keinginan sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Ustadz-ustadz lulusan Madinah biasa sholat di kampus, imamnya membaca surat-surat panjang. Begitu sudah jadi alumni, datang lagi ke Masaran, datang lagi ke Sragen, didaulat menjadi imam. Yang di sana dipraktekkan di sini. Nah, itu gak cocok. Saya pernah dulu menjadi makmum ustadz-ustadz yang lulusan Madinah, panjangnya luar biasa. Saya tanya, kenapa Anda membaca surat? Wah, kita di Arab biasa begitu. Iya, di Arab, tapi di sini situasinya berbeda. Baik, terakhir An Mu'ad ibni Abdullah al-Juhani anna rajulan min Juhainata akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu fir raq'ataini kiltaihima, bahwa seorang laki-laki dari Juhainah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat subuh dengan idza zulzilatil ardu di 2 rakaat. Berarti boleh rakaat pertama Al-Qari'ah, rakaat kedua Al-Qari'ah lagi. Rakaat pertama idza syamsu kuwirat, rakaat kedua tetap idza syamsu kuwirat, diulangi lagi. Alhamdulillah cepat hari ini selesai. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Oh iya Pak, silakan Pak. Baik, boleh tidak itu diperbolehkan.
di kitab As-Sunan Al-Mansiyah, tulisan seorang ulama perempuan namanya Haifa binti Abdurrahim kalau tidak salah. Nah, ini ibu-ibu yang sedang hamil boleh dikasih nama anaknya perempuan Haifa. Ini bocoran ini. Bukan Kaifa ya, Haifa. Si wanita bertubuh indah. Tubuhnya indah berarti cantik. Diperbolehkan ya, dan itu bukan rutin. Di rakaat ketiga dan keempat terkadang kita menambah surat. Berarti surat itu setelah Al-Fatihah dibaca di rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sayang bukunya tidak saya bawa, Pak. Itu mata pelajaran saya di Bekasi. Jadi di Bekasi itu ada masjid besar. Setiap hari Senin itu ada 7 kelas pengajian ibu-ibu. Ada kelas akidah, kelas tafsir, kelas fikih, kelas baca Quran, kelas bahasa Arab. Terserah mau ikutnya mana. Nah, saya kelasnya akidah dan sekarang sedang membahas As-Sunan Al-Mansiyah, sunnah-sunnah yang terlupakan. Salah satunya itu mengira tidak boleh membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, padahal boleh. Ya. Pertanyaan kedua. Silakan Pak. Monggo. Ya. Ya. Oh gitu. Oh iya, yang ketiga. Oh ya, jual beli online. Dari sholat ke jual beli, ya gak apa-apa. Jadi tata cara doa itu bagaimana? 1. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya banyak nama-nama yang indah, maka sebut nama-nama indah itu sebelum berdoa. Mungkin sebelum berdoa kita mengucapkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar. Tapi muqaddimah doa menyebut nama-nama Allah dianjurkan oleh Rasulullah membaca seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau di bulan Desember muqaddimah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar ini seorang sahabat mau berdoa, baca ini, Rasulullah sampai bersumpah demi Allah tidak mungkin doa dia akan ditolak. Itu kan berarti menyebut nama-nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langkah pertama. Langkah kedua, jangan lupa baca sholawat. Kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa terhijab, tidak sampai ke Allah sampai dia bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang lain adalah
tidak hanya berdoa untuk kita, iringi doa untuk orang lain. Karena ada sahabat pengennya yang didoakan cuma dia saja. Laqad hajar tawasian. Kamu sudah keterlaluan. Kok berdoa hanya untuk dirimu sendiri? Maka saya berpesan kepada bapak-bapak ketika masuk Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak orang berdoa. Saya punya kebiasaan ketika berdoa di Masjidil Haram apa? Ya Allah, kabulkan semua orang yang berdoa di tempat ini. Nah, itu kan berarti mendoakan yang lain. Syukur-syukur tiap hari ada saja yang Bapak doakan. Saya kalau di jalan melihat orang dorong motor, kenapa? Bannya bocor. Nah, saya doakan semoga cepat ketemu tukang tambal, ban duitnya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Semoga dia tidak telat ke tempat yang dia tuju. Nah, yang dorong-dorong tidak tahu kalau sedang saya doakan. Itu kan doa mustajab. Ada yang jualan, mungkin kita tidak beli, tapi barang dagangnya masih banyak. Diam-diam kita doakan. Nah, kemudian jangan lupa doa selesai tutup dengan sholawat lagi. Itu banyak dicantumkan para ulama, termasuk dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa tulisan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Diawali sholawat, diakhiri dengan sholawat. Bagaimana dengan Al-Fatihah? Intinya begini. Dalam kitab Jala'ul Afham, salah satu waktu di mana doa itu mustajab, ad-du'a inda khatmil Quran, doa selesai membaca Quran. Jadi kalau Bapak baca Quran selesai berdoa itu mustajab. Lah Al-Fatihah itu kan baca Quran juga, berarti boleh. Kalau Al-Fatihah boleh, saya kulhu dulu boleh, berarti tidak terikat hanya Al-Fatihah. Termasuk bapak-bapak yang tadarusan, begitu selesai berdoa. Jadi Al-Fatihah itu kita jadikan sarana supaya doa kita makbul, karena doa makbul itu selesai kita panjatkan selesai baca Quran. Nah, sekarang belanja online. Online itu kadang-kadang begini. Saya datang ke toko herbal atau toko madu. Saya potret-potret itu madu-madu. Kemudian saya iklankan lewat Facebook, lewat TikTok misalnya. Dijual madu berkhasiat, berkualitas. Satu botol harganya 200.000. Yang berminat silahkan pesan ke nomor sekian. Ada yang berminat. Akhirnya apa? Kita minta dia mengirim uang ke rekening kita. Padahal madu masih ada di toko herbal. Kita sudah transaksi. Kan banyak jualan online kan begitu. Kalau ini terjadi berarti terkena pasal wala tabi ma laisa indaka, jangan jual barang yang belum Anda miliki. Itu gak boleh. Berarti apa? Yang benar, ada yang berminat, jangan dijawab dulu. Bapak beli dulu si madu, keluar dari toko herbal, baru dikirimkan. Sementara yang bersangkutan diminta untuk mengirim uang ke rekening. Jadi banyak orang jualan online dengan cara seperti itu. Itu bukan barang dia, tapi sudah dijual. Kecuali kalau dia sudah rekanan, sudah ngomong kepada toko herbal, Pak, bagaimana kalau kita kerjasama? Saya ikut menawar-nawarkan produk Bapak yang ada di ini. Nah, kalau sudah izin seperti itu, boleh ditawarkan meskipun madu itu belum dibeli. Kira-kira problem dengan jual beli online apa, Pak? Yang Bapak permasalahkan? Ya, transaksinya sah tidak? Pokoknya
Kalau barang itu sudah saya miliki atau belum saya miliki tapi sudah izin, sepakat kita rekanan, saya akan bantu Anda memasarkan karena saya juga pengen dapat keuntungan, itu sah, diperbolehkan. Jual beli online. Dengan syarat apa? Tidak ada goben. Goben itu apa? Tipu menipu. Bajunya kelihatannya bagus, tapi karena HP kita harga 30 juta, wah warnanya kan mengkilat. Akhirnya begitu dikirim orangnya kecewa. Kenapa tidak seperti yang digambar, dipoto? Kan ada wanita sangat tidak cantik sekali, karena foto terlalu cantik sekali, itu namanya goben. Itu tadlis, menutupi aib, membagus-baguskan sesuatu yang sebenarnya tidak bagus. Kira-kira apa lagi Pak tentang online? Ini kelihatannya masih ada yang tersimpan. Itu tentang online. Mas Yanto, silahkan. Ya. Oh ya. Ini berarti pengalaman kita dulu di pesantren. Di pesantren saya, kalau Mas Taufik mungkin tidak tahu, karena kita selatan, Mas Taufik kan utara ya. Di pondok selatan itu ada imam, masya Allah. Kalau iqomat berkumandang, jedul ustadz ini, santri biasanya menghirup napas dalam-dalam. Pasti suratnya panjang. Betul, beliau yang keluar, suratnya super panjang. Begitu satu ayat beliau lupa, balik lagi ke awal. Akhirnya balik lagi ketemu itu, lupa lagi sampai 3 kali. Apa yang terjadi? Kelas 1 KMI, Ustadz kul huwallahu ahad fakot Ustadz, gitu. Kasihan. Itu jadi cerita yang luar biasa. Minta kalau bisa kul huwallahu ahad. Baik, kenapa imam lupa? Kemungkinan pertama talabus, karena ada kemiripan ayat. Ayat itu kan banyak mirip. Kisah malaikat iblis dengan Nabi Adam, oh terulang. Al-Baqarah ada, Al-Isra ada, Al-Kahfi ada, surat Al-Hijr ada, surat Toha ada. Bunyinya mirip-mirip. Itu kadang-kadang suka terbulak-balik. Kemungkinan kedua, ya anak-anak seperti di Masjid An-Nur, bocah pelayon teriak-teriak seperti tadi. Itu kadang-kadang imam akan terganggu. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa? Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika satu-satunya yang hafal surat itu imam, makmum tidak ada yang hafal, ya sudah cekap semantan ruku. Jangan diulang-ulang, akhirnya lupa lagi. Iya, ada yang lain. Silakan. Salat tanpa iftitah. Iftitah hukumnya sunnah. Selesai. Tanpa Allahumma ba'id baini wajhatu wajhiya, boleh. Selesai Mas. Ya udah. Ya. Dari mana Mas asalnya? Oh, Karangmalang. Dengan Ketonggo mananya? Oh, Karangmalang Sragen. Masaran. Ketonggo itu kan Karangmalang kan? Iya, oh ya, silakan. Salat setelah? Oh ya. Hukumnya boleh. Boleh.
Tapi kalau anak-anak muda biasanya jadi mainan masalahnya. Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Rakaat kedua Alif Lam Mim Ra, Allahu Akbar. Itu kelihatannya mempermainkan. Karena apa? Perlu Bapak ketahui, setelah Alif Lam Mim itu ada kalimat-kalimat yang perlu diketahui. Nah sekarang kalau Bapak kalkulasikan surat diawali dengan huruf-huruf yang terputus, mayoritas Quran sedang dibahas di ayat selanjutnya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Alif Lam Ra kitabun unzila ilaika mir rabbikal haq. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi kelihatannya tidak cukup sekedar Alif Lam Mim, harus dibaca, kalau bisa dibaca ayat selanjutnya. 3 penanya lagi. Cukup. Tidak ada. 1 penanya terakhir. Oh ya, Pak Sigit monggo. Wah kejauhan ya Pak Sigit. Kalau SMS gimana? Ya. Oh, ihdinas siratal mustaqim. Oh, itu pelajaran besok ya Pak ya? Nah ya. Jadi gini, kita diperbolehkan berhenti pada 1 ayat kemudian berdoa itu kalau ketemu ayat isinya rahmat atau ayat isinya azab. Misalnya khuduhu fagulluh, ambil, seret dia. Tsummal jahima salluh, kemudian lempar ke neraka jahim. Tsumma fil silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, ikat tubuhnya dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Ini kan serem. Dianjurkan berhenti berdoa. Rasulullah biasa membaca Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari neraka. Jadi kalau ada ayat surga atau neraka berhenti baru berdoa. Selain itu tidak. Kalau ihdinas siratal mustaqim tidak Pak. Intinya begitu. Terakhir, oh jadi ikut baca Al-Fatihah. Oh, misalnya sholat duhur, Al-Fatihah belum selesai, imam sudah Allahu Akbar. Itu imamnya kecepatan. Dan itu banyak. Husnudon saya berarti imamnya sudah berpengalaman sholat bertahun-tahun sampai Al-Fatihahnya bisa cepat. Nah, intinya begitu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Cepat itu bermacam-macam. Cepat yang wajar, cepat yang tidak wajar. Yang jelas, kalau itu Al-Fatihah, kalau bisa selesaikan dulu. Tapi ingat, kalau kita ketinggalan 2 rukun, sholat kita sudah batal. Ketinggalan 2 rukun bersama imam, sholat makmum batal. Paham ya? Saya Al-Fatihah belum selesai, imam ruku, ternyata Al-Fatihah belum selesai. Sami Allahu liman hamidah, sudah sami Allahu liman hamidah, kok kita masih berdiri? Berarti sholat kita dinyatakan sudah batal. Ketinggalan 2 rukun.
Kenapa bisa begitu? Karena imamnya terlalu cepat. Maka saya menganjurkan Al-Fatihahnya jangan terlalu cepat. Kalau surat-suratan terserahlah, tapi minimal surat Al-Fatihah harus dibaca dengan waratilil Qur'ana tartila. Saya kalau begitu imam terlalu cepat, kan ada kaedah boleh tidak mufarokoh dengan imam. Boleh. Satu terlalu cepat, dua terlalu lambat, terlalu lama, tiga ternyata ada urusan yang menyebabkan kita harus keluar dari sholat. Imam terlalu cepat sehingga tidak mungkin tumak ninah, berarti cukup sampai di sini, saya tidak akan bermakmum dengan dia. Imam terlalu lama seperti Mu'ad bin Jabal, sholat isya selesai pertengahan malam. Begitu assalamualaikum, Mu'ad kaget, makmum habis. Akhirnya kan satu persatu rumahnya didatangi, munafik. Yang divonis munafik lapor kepada Rasulullah. Siapa yang dimarahi? Mu'ad bin Jabal, karena terlalu lama. Yang ketiga, berpisah dari imam karena ada sesuatu yang menyebabkan kita harus segera keluar. Contohnya apa? Sedang sholat di stasiun Bekasi, kita mau naik Senja Utama jam 9, setengah 9 ke Solo. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar bersama imam. Tiba-tiba ada pengumuman kereta Senja Utama yang menuju Solo akan berhenti di Bekasi, sudah melewati stasiun Pondokopi. Kepada seluruh penumpang, calon penumpang, silahkan segera berdiri di peron kedua. Kira-kira mana yang dimenangkan, sholat atau kereta Senja Utama? Nah, kereta Senja Utama itu jujur dan itu yang benar. Maka segera keluar, nanti sholatnya di kereta. Oh enggak, sholat itu nomor 1, nggak bisa, tetap nomor 2 karena nomor 1 adalah syahadat. Nggak bisa. Jadi boleh meninggalkan urusan satu bentuk ibadah karena berhadapan dengan urusan dunia. Saya kira itu kajian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ini yang paling jauh dari mana, Pak? Yang merasa paling jauh? Mana? Ali Masaran. Sekarang tinggalnya di daerah mana itu? Oh, lumayan jauh, Karangpandan. Berarti ini kita sepakati ya, dari Karangpandan yang paling jauh. Kemudian pesan saya kedua, bapak-bapak ini kan banyak anaknya di pesantren dan santri-santri banyak yang libur. Kalau kita di Bekasi, santri ketika libur, maka saya mundur, tidak jadi imam, muadzin juga mundur, santri-santri coba kita libatkan, ayo adzan, ayo ya jadi imam. Ternyata tidak disangka-sangka, anak-anak kita yang kita lepaskan ke pesantren, bacaannya bagus-bagus, hafalannya luar biasa. Itu namanya regenerasi. Dan ternyata orang tuanya bangga, alhamdulillah saya bahagia, ternyata anak saya diberi kesempatan untuk menjadi imam. Tolong pantau potensi-potensi anak-anak kita. Karena apa? Karena begini, anak kita pinter misalnya, bagus bacaannya, punya potensi untuk bisa berdakwah, tapi tidak pernah ditampilkan. Akhirnya apa? Anaknya mengabdinya di sana, di Sumatera, di Jakarta, di Bekasi. Seperti saya kan tidak terpantau, akhirnya kan saya di Bekasi. Coba, karena dulu saya tidak pernah diberi
kesempatan, padahal lulus pesantren saya ngisi pengajian di Asalam. Tapi oleh An-Nur kan ya dingin-dingin aja. Akhirnya saya ke Bekasi. Siapa yang salah coba? Coba kalau dulu Masjid An-Nur memperhatikan saya tidak akan ke mana-mana. Nggak akan ke Bekasi. Jadi begitu Bapak-bapak, saya berpesan anak-anak santri mumpung liburan coba tampilkan di masjid. Mungkin sekedar adzan atau mungkin ya ayo kultum ba'da asar atau kultum ba'da maghrib. Dari situ akan ketahuan, oh ternyata ini punya potensi, segera diikat. Kalau bisa nanti kalau sudah berhasil jangan pergi ke mana-mana. Akhirnya apa? Putra daerah tetap kembali ke daerah. Karena mayoritas lulusan pesantren 90% tidak kembali ke daerahnya. Dan saya juga bingung kapan saya kembali ke Masaran. Paling-paling cuma setahun sekali. Itu saja pesan saya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.